Saya pertegas bahwa kami selaku pemilik lahan Gunung Botak selama ini tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, baik kakak, adik, apalagi ponakan, tidak pernah sama sekali. Itu suatu tindak kejahatan. Saya kepingin kembali ke pertanyaan pertama saya yang kemudian saya belum mendapatkan jawaban yang mohon maaf secara tegas dan lugas dari Abang dan mungkin Ibu sekalian, bahwa sebagaimana yang Abang jelaskan tadi, dari 17 orang anggota keluarga dari turunan yang tadi dijelaskan oleh Abang bahwa masih tersisa 10 orang yang masih hidup, dan hari ini Abang berenam bersama anggota keluarga hadir untuk kemudian kita membincang lebih dalam. Yang saya ketahui Bang, bahwa mengolah tambang di areal tertentu dalam satu wilayah, sebutlah di wilayah Abang, yang kemudian Abang dan keluarga klaim sebagai pemilik, itu menggunakan dua opsi Bang. Kalau saya keliru nanti Abang dan Ibu bisa mengklarifikasi itu. Yang pertama yaitu menggunakan koperasi atau yang kita kenal dengan tambang rakyat. Dan yang kedua yaitu korporasi, artinya ada perusahaan yang kemudian telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat Bang, sesuai dengan regulasi, bahwa mereka adalah orang yang memang akan mengolah dan mengeksplorasi tambang ini. Menyikapi dua kemungkinan opsi ini, kan, sebagai pemilik lahan, apa tanggapan Abang dan seluruh saudara hari ini yang hadir berkaitan dengan kemungkinan opsi mana yang akan diputuskan oleh pemerintah? Silakan Bang. Pada prinsipnya kami pemilik lahan tunduk pada aturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 Tahun 2020 dan Permen Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan dan batubara. Prinsipnya mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah. Yang jelas, kami pemilik lahan sangat prihatin dengan kondisi tambang emas Gunung Botak saat ini. Di mana pada tahun 2011 sampai sekarang itu berbondong-bondong masyarakat penambang datang dari berbagai daerah untuk melakukan aktivitas kegiatan tambang secara ilegal, bahkan sangat merusak area kami. Pada awalnya itu sebenarnya dusun kayu putih yang tumbuh subur, di mana daunnya itu 2 tahun sekali kita ambil untuk kelola menjadi minyak kayu putih. Bahkan pohon-pohon kayu meranti dan lain-lain yang ada di sekitar lereng-lereng gunung yang ada di sungai, tepi sungai, itu dibabat habis oleh mereka. Dan kelihatan di lapangan Gunung Botak sudah hancur berantakan. Bahkan dengan adanya aktivitas tambang ilegal seperti begitu, otomatis kan mereka mengelola pakai bahan-bahan kimia berupa cyanida dan merkuri sepanjang das sungai Anhoni dan Welata, di mana pencemarannya itu sudah merusak puluhan hektar dusun-dusun sagu yang kita bisa lihat di lapangan. Kalau saya lihat secara kasat mata itu kurang lebih sekitar 50 hektar. Dan bahkan itu bisa akan merusak juga hutan mangrove yang ada di pesisir pantai Teluk Kayeli. Bisa saja dia merusak biota yang ada di laut. Nah, ini harus pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang pasti. Apakah itu dia mau buat koperasi kah? Atau perusahaan kah? Pada prinsipnya kami pemilik lahan sudah meminta kepada pemerintah melalui pertemuan, bahkan kita pernah menyurat buat pemerintah meminta dukungan segera dilegalkan ini tambang Gunung Botak sehingga koperasi atau perusahaan bisa bekerja. Kami tetap mendukung jika itu betul-betul apa keputusan dari pemerintah. Apakah itu koperasi kah atau perusahaan kah? Tapi pada prinsipnya mari kita duduk sama-sama, kita membicarakan. Tapi sebentar Bang, saya potong. Saya melihat di beberapa kesempatan yang lalu Abang dan saudara Abang dalam tanda kutip lah Bang kan melakukan aksi protes di daerah Gunung Botak dan kemudian saya kepingin Abang bisa menjelaskan lebih detail. Sebenarnya
apa yang menjadi penyebab sehingga kemudian abang dan seluruh keluarga saat itu melakukan aksi protes lah, sebutlah begitu. Silakan, Bang. Kami saat itu kita di lapangan itu protes masalah penolakan tambang rakyat ya. Oke. Seperti itu yang ada pada bulan Iya. November kemarin. Itu yang jelas ada isu mengatakan bahwa tambang rakyat akan mau masuk pada wilayah kami Oke. di areal Gunung Botak. Nah, lebih cepat kita bikin penolakan. Sebab apa? Tidak ada pertemuan antara pihak dan kita. Oh. Baik dari pemerintah maupun dari perusahaan untuk duduk sama-sama dengan kita berbicara bagaimana kita mau kerjasama. Jika dia punya etikat baik, ya oke, kita bekerja. Kalau dia punya cara seperti begitu, kita tolak. Itu kan tidak punya etikat. Jadi kita harus tolak. Lebih baik mereka menambah secara ilegal daripada perusahaan atau koperasi masuk tanpa izin mulai kami. Oke, Bang, begini Bang, sebagaimana yang Abang jelaskan di awal tadi, baik dari sisi bukti kepemilikan dan bukti-bukti pendukung yang kemudian telah kita munculkan dalam slide tadi Bang, apakah sepanjang kurun sejak bulan November 2011 yang Abang jelaskan sejak ditemukan itu, hingga hari ini, adakah pihak-pihak sebutlah para pengusaha atau kemudian para pihak perusahaan mengajak Abang dan seluruh saudara-saudara Abang untuk duduk bersama membahas tentang kemungkinan opsi-opsi apa yang akan dipilih, apakah dikontrak, dijual dan lain sebagainya. Silakan Bang. Ya, makasih. Kalau pihak perusahaan itu memang benar. Ya. Saya sudah ingat ada 3 perusahaan yang pernah ketemu dengan kami di Namlea. Oke. Perusahaan-perusahaan yang sangat kuat sekali. Oke. Pernah ketemu sama kita untuk membicarakan, merundingkan tentang kerjasama. Oke. Namun kami mengatakan kami tetap mendukung. Oke. Jika perlu kita mau bikin kesepakatan kerjasama. Oke. Tapi dengan catatan jika Anda punya izin sudah ada Oke. dari pemerintah, Oke. baru kita bikin kesepakatan untuk taking kontrak. Oke. Pernah kita ketemu saat itu. Oke. Jadi prinsipnya selama kurun 10 tahun ada pihak perusahaan tertentu Bang ya, Pernah. menghubungi dan membincangkan itu kepada Abang dan seluruh anggota keluarga bahwa akan dalam tanda kutip kepingin dan tertarik mengelola. Tetapi kemudian sikap Abang dan seluruh keluarga, asal yang penting mereka memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ya Bang ya. Sepanjang mereka telah mendapatkan izin dan lain sebagainya yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah. Sepanjang itu, apakah kemudian masih ada pihak-pihak perusahaan tertentu lah yang tetap berusaha untuk menghubungi Abang dan pihak keluarga? Sebutlah lagi-lagi, saya harus mengulang, mengontrak atau katakanlah membeli areal Abang. Untuk mengontrak belum pernah. Untuk membeli belum pernah. Tidak ada sama sekali itu. Sampai detik ini Bang. Sampai detik ini. Saya membaca Bang satu berita yang kemudian mengangkat terkait dengan rencana pihak keluarga akan menjual areal Gunung Botak ini. Saya kepingin mengkonfirmasi kepada Abang, apa benar itu? Niat dan rencana dari pihak keluarga untuk kemudian menjual areal itu. Pernah kami muat di berita untuk 4 gunung itu kita jual. Sebab apa? Karena itu yang saya katakan tadi, sudah 10 tahun ini terlantar. Kita sudah bikin pendekatan melalui surat dukungan untuk bagaimana bisa segera perusahaan bisa masuk atau koperasi. Tidak ada sama sekali perhatian. Sementara di Gunung Botak itu tiap hari masyarakat mengambil emas. Semakin rusak. Itu kan kelihatannya terlantar sama sekali. Di mana obat-obatannya macam, apalagi di sekitar wilayah tambang itu ada kan daerah-daerah persawahan, pertanian. Jadi itu sangat mengkhawatirkan. Jadi kami melihat, wah ini tidak ada tanggapan sama sekali. Lebih baik jual aja lah. Kita umumkan di berita koran supaya siapa mau beli kita jual. Tapi pada akhirnya juga tidak ada yang datang tawar. Memang apa yang disampaikan oleh Abang selaku pemilik lahan setelah melihat kondisi yang ada selama kurun 10 tahun, secara pribadi saya juga melihat mungkin dari aspek lain Bang ya, terhadap seluruh rangkaian aktivitas yang masih dalam tanda kutip ilegal Bang ya, tentu merepotkan juga pihak keamanan dalam hal ini TNI Polri juga Bang kan, yang kemudian tiap saat menyisir para penambang turun, setelah mereka turun mereka naik kembali lagi, kemudian disisir lagi, kan kasihan juga kan.
tentu kepentingan abang selaku pemilik lahan dan ibu sekalian dan masyarakat buruh pada umumnya ya kepingin untuk memastikan agar areal ini secepat mungkin mendapatkan legalitas Bang ya. Saya kepingin mau ke Bu Yeni ya. Sepanjang kurun 10 tahun semenjak emas ini ditemukan oleh warga, sebagai ahli waris, apakah pernah sepanjang kurun 10 tahun pihak keluarga ini pernah sebutlah memberikan kuasa kepada kakak, adik, atau katakanlah ponakan untuk bertindak mengatasnamakan areal Gunung Botak? Sebutlah mereka bertemu, bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu lah, katakanlah perusahaan X begitu, bernegosiasi untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan areal tambang Gunung Botak ini. Sepanjang kurun 10 tahun gimana Bu Yani? Saya pertegas bahwa kami selaku pemilik lahan Gunung Botak selama ini tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, baik kakak, adik, apalagi ponakan, tidak pernah sama sekali. Saya pertegas lagi dan saya nyatakan bahwa pada saat kesempatan ini saya nyatakan kepada para pihak yang ingin duduk untuk yang ingin berbicara tentang tambang emas Gunung Botak supaya dapat menghubungi kami untuk kita berbicara kelanjutan seperti apa. Mungkin seperti itu. Oh, jadi selama kurun 10 tahun ini semenjak emas ini ditemukan, saya kepingin lagi memberikan penegasan bahwa tidak pernah ada surat kuasa yang dikeluarkan oleh Anda dan seluruh keluarga ini kepada pihak siapapun untuk bertindak atas nama areal tambang Gunung Botak ya Bu ya? Tidak pernah. Saya mengandai-andai aja nih Bu ya, jika kemudian ada pihak-pihak yang kemudian bertindak, mengklaim sebutlah begitu, untuk mengambil langkah-langkah bertemu dan bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu, apa sikap ibu dan seluruh keluarga? Yang jelas selama tanpa ada persetujuan dari kami para pihak, kami nyatakan bahwa itu suatu tindak kejahatan. Dan itu kami secara tegas akan menempuh dengan jalur hukum. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, bila mana ada para pihak yang ingin mempunyai keinginan terhadap tambang emas Gunung Botak, dapat menghubungi kami karena kami ini pemilik. Kami mempunyai alas hak yang sah. Apalagi secara di dalam Undang-Undang Dasar 45, hak kami dijamin pada pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Apalagi yang kurang. Jadi saya pada kesempatan ini saya pertegas sekali lagi, kamilah pemilik lahan, tolong hubungi kami. Apa yang kurang dari kami? Jadi mungkin seperti itu. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bu Yeni sekaligus mempertegas sebenarnya bahwa siapapun yang sebenarnya yang akan mau melakukan aktivitas eksplorasi dan sebutlah melakukan penambangan terhadap areal Gunung Botak sepanjang telah diberikan izin oleh pemerintah, maka seyogyanya harus berkoordinasi dengan pihak ibu dan keluarga, karena ibu dan keluarga berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Bang Hasan tadi bahwa ibu dan keluarga adalah pemilik tambang Gunung Botak yang sebenarnya sesuai dengan alas hak tadi ya Bu ya. Saya pernah mendengarkan rumor bahwa areal tambang Gunung Botak ini pernah dikontrak kepada pihak-pihak tertentu. Saya kepingin mengkonfirmasi, apa benar itu? Saya ke Bu Kiai. Kita dari pihak keluarga tidak pernah melakukan kontrak apapun kepada siapapun. Sekali lagi kita tegaskan, tidak pernah melakukan kontrak kepada siapapun. Sepanjang kurun 10 tahun Sepanjang kurun 10 tahun, tidak pernah. Jika ada berita itu, berarti kita pertegaskan bahwa itu berita bohong. Berarti tidak pernah ada ya? Tidak pernah ada. Upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam hal ini ibu dan bapak untuk memberikan kontrak kepada pihak manapun begitu Bu ya? Tidak pernah. Baik Bu.
Saya kepingin mau melanjutkan begini Bang. Jika kemudian kita mengacu kepada pasal 33 ya Bang ya, konstitusi negara kita, dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tentu itu menegaskan bahwa ada wewenang negara kan terhadap kepentingan, termasuk kepentingan tambang emas yang hari ini ada di areal Abang. Secara pribadi saya pasti meyakini bahwa apa yang diambil keputusan oleh pemerintah tentu keputusan yang terbaik dong Bang. Entah itu koperasi ataupun pihak perusahaan yang kemudian akan mengeksplorasi tambang ini. Jika kemudian ada pihak dalam tanda kutip melakukan eksplorasi dengan menggunakan opsi-opsi yang saya sebutkan tadi tanpa sepengetahuan pihak dari pemilik lahan, dalam hal ini Abang dan seluruh saudara-saudara yang ada, apa kira-kira sikap dan tanggapan Abang jika kemudian mereka menabrak pasal 18B sebagaimana disebutkan oleh Bu Yeni tadi? Silakan Bang Hasan. Ya, terima kasih. Jika memang pertanyaan seperti begitu, Iya. dan memang ada demikian, Oke. berarti ada pihak yang sengaja dengan sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan juga pasal 18B yang dimana mengatakan bahwa negara wajib mengakui dan menghargai hak-hak adat dalam atau hak wilayah masyarakat adat itu sendiri. Jika ada pihak yang bertindak seperti begitu, mengelola tambang kami tanpa ada konfirmasi dari kami, itu dapat dikatakan bahwa itu suatu perbuatan yang dikatakan dengan bahasa kasar itu bahwa itu sudah merupakan perampasan, penyerbutan, atau dengan bahasa kasar itu mafia. Karena undang-undang pada pasal 33 1945 dan undang-undang pasal 18B itu sudah menjamin hak-hak kepemilikan lahan. Seperti itu. Jadi mungkin prinsipnya apa yang Abang maksudkan dalam penjelasan tadi memberikan penegasan bahwa apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat dalam hal ini negara dalam kewenangan terhadap pasal 33 tentu keputusan yang terbaik. Ya, benar. Bukan cuma kepada Abang dan Ibu selaku pemilik areal dan mungkin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buru pada khususnya Bang ya. Apa sih syarat-syarat yang ingin Abang dan mungkin Ibu ajukan yang kemudian menjadi syarat agar kemudian mereka bisa lebih leluasa melakukan eksplorasi di areal Abang? Saya kepingin ke Bu Yeni aja yang jawab ya. Silakan Bu Yeni. Baik, makasih. Yang jelas kami pemilik lahan dan pihak perusahaan akan duduk bersama untuk melakukan MOU atau nota kesepahaman kerja. Bila mana perusahaan yang bersangkutan telah memiliki izin yang resmi dari pemerintah, dan kelanjutannya ya kita akan melakukan perjanjian kerjasama. Jadi prinsipnya harus duduk bersama. Duduk bersama. Oke. Kalaupun hal itu tidak terpenuhi ya tetap kita adakan penolakan. Oke. Bang, pertanyaan terakhir Bang, apa sih harapan pihak keluarga tentang areal Abang? Harapan kami keluarga yang ada di sini yaitu kita selalu membuka peluang buat para perusahaan untuk mari kita bekerja sama untuk kelola Gunung Botak ke depan untuk kepentingan orang banyak lah. Artinya dengan adanya tambang, ada perusahaan yang bekerja dengan resmi, otomatis dia merekrut ya tenaga kerja sehingga tidak ada terjadi pengangguran. Dan jika ada perusahaan yang bekerja dengan resmi juga yang dengan bagus, otomatis yang tadinya sektor-sektor yang ada pada wilayah Pulau Buru ini otomatis dia tuh meningkat. Karena kalau melihat di Pulau Buru sektor tambang ini adalah sektor unggulan. Jika sektor tambang sudah bergerak dengan kuat, otomatis sektor-sektor lain juga turut ikut berkembang. Dan juga saya mau dan juga saya mau perlu sampaikan buat para masyarakat secara umum bahwa
tambah bahwa dusun Kayu Putih Sampeno, dusun Kayu Putih Wasbolit, dusun Kayu Putih Anhoni, dusun Kayu Putih Kepala Wansait atau Taman Mas Gunung Botak ada pemiliknya. Dan didukung oleh bukti-bukti surat yang ada yang diakui oleh pemerintah. Mungkin seperti begitu. Baik Bang, hari ini kita cukup mendengar banyak apa yang menjadi keinginan dari pihak pemilik lahan terhadap tambang areal Gunung Botak. Saya berpikir para pemirsa bahwa dari pembahasan dan perbincangan saya dengan pemilik areal tambang Gunung Botak, mereka cukup sederhana permintaan mereka, bahwa terhadap kepemilikan areal tambang ini mereka membuka diri kepada siapapun, kepada pihak manapun, sepanjang para pihak yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah yang telah memiliki izin, mereka membuka diri, membuka pintu yang lebar untuk kemudian berdialog, mendiskusikan terkait dengan berbagai hal sepanjang eksistensi dan kepemilikan terhadap areal tambang Gunung Botak ini. Mereka yang penting bisa duduk bersama dan membahas segala hal yang berkaitan dengan tambang Gunung Botak. Para pemirsa channel Dialektika, itulah dialog saya dengan pemilik areal tambang Gunung Botak. Semoga apa yang kita dialogkan pada kesempatan ini, semoga mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dan konklusi dalam waktu yang secepatnya, agar kemudian areal tambang Gunung Botak yang akan dikelola bukan cuma hanya bisa dinikmati oleh pihak keluarga selaku pemilik areal tambang ini, tetapi kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Buru. Saya Fahrudin Ali Fahmi undur diri dan kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Hasan. Sama-sama. Makasih banyak Ibu.